Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pagi ini kita ketemu lagi di dalam acara Satu Hati edisi Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Dan marilah kita memulai aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah pimpin kami sepanjang malam sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu pun adalah karunia-Mu ya Bapa. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh mendapatkan rahmat dan penyertaan Roh Kudus. Kami akan memulai melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan merenungkan firman sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan membimbing kami agar kami boleh mendapatkan pencerahan melalui firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, untuk mendasari perenungan kita hari ini, kita akan dibantu oleh anak kita yang tergabung di dalam Jemaat Anak GKJ Condong Catur, Adik Vino, yang akan membantu kita untuk membacakan dari ayat Alkitab kita terambil dari Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Silakan Dik Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Adik Vino. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat di dalam Adik Vino melayani dan juga belajar di sekolah dalam sehari-hari ya. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh disadarkan bahwa kenyataannya sering orang mempertentangkan antara iman dan perbuatan, mana lebih penting dan mana yang boleh ditinggalkan. Seringkali saya menemui beberapa teman yang mengatakan yang penting saya berbuat baik, tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakan yang penting banyak berdoa. Nah, saat ini kita akan melakukan perenungan dengan satu pertanyaan, apakah cukup hanya berdoa? Di awal pandemi ada seorang laki-laki paruh baya, sebut saja namanya Pak Saleh, yang rajin beribadah dan melayani. Ketika pemerintah meminta agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, rajin cuci tangan, membatasi kegiatan yang melibatkan orang banyak, Pak Saleh menolak. Dia berpegang pada keyakinan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, seperti yang ada tertulis di Mazmur 91 ayat 7. Tetapi karena itulah Pak Saleh kemana-mana tidak menggunakan masker. Ia berjumpa dengan orang banyak mengunjungi orang-orang yang sakit karena terpapar virus COVID, dan akhirnya Pak Saleh pun terpapar. Saat terpapar, ia terus berdoa, memohon kesembuhan. Ia pun komplain kepada Tuhan, mengapa ia sampai terpapar? Karena sudah parah, Pak Saleh pun akhirnya meninggal dunia. Dan Pak Saleh masuk surga, bertemu dengan Tuhan. Ia menyatakan kekecewaannya karena doanya tidak dikabulkan oleh Tuhannya. Dan Tuhan menjawab, Saleh, sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firman-Ku. Namun saat aku berfirman melalui pemerintah,
agar engkau menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi, engkau justru menolaknya. Engkau hanya berdoa, dan berdoa tanpa mau berusaha. Bukankah aku sudah memberikan akal budi kepadamu? Nah, Ibu Bapak, kisah tersebut memang hanya fiktif belaka. Namun bukankah kita sering seperti Pak Saleh? Kita mungkin selama ini rajin berdoa. Namun apakah cukup hanya sampai di situ? Rasul Paulus meminta kita untuk menunjukkan iman kita yang salah satunya adalah berdoa dengan perbuatan kita yang nyata. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seperti yang tertulis pada kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian Ibu Bapak perenungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam kami melakukan perenungan pada hari ini, dan kami yakin, kami percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa membantu kami, bukan hanya untuk berdoa tetapi juga melakukan banyak usaha, sehingga ketika kami menerima berkat anugerah-Mu, kami tahu bahwa itu bukan semata-mata hasil usaha kami, tetapi oleh karena kemurahan hati-Mu saja Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, bukan hanya untuk menerima berkat-Mu, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah seru dan doa kami. Kami yakin, kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang kami percayai, kami telah berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.